Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsa di Gunsan Talk. Kali ini kita agak beda. Ini di pinggir laut sore-sore hari, melihat kapal-kapal nelayan yang belum berlayar ini. Kita mau update kasus LEB yang sudah sampai di Pledoi ya. Pledoi kemarin di tanggal 11, tuntutan tanggal 9. Saya ingin menganalisa soal ini melihat fakta persidangan. Jadi saat di tuntutan itu, di dakwaan itu jaksa mendakwa 3 terdakwa ini, direksi maupun komisaris ini 17 juta US dollar, ini total loss, kerugian negaranya 17 juta US dollar. Tapi di persidangan ini kan berlanjut, uangnya ada yang sudah masuk Pemda, kemudian uangnya ada yang disita, ya kan nggak ada 17 juta dolar. Kemudian juga si pengurus ini, direksi dan komisaris ini kan nggak menikmati uang segitu. Di mana letak tuntutannya gitu. Nah, yang dan audit BPK yang menyatakan total loss juga tidak terbukti ya. Audit BPK versi jaksa ini ya, yang dibawa jaksa tentunya pasti berpihak kepada jaksa ya, memberatkan terdakwa. Nah, dari tuntutannya ini, direktur utama yang 9 tahun denda 1 miliar dan uang pengganti 4 miliar. Kemudian direktur operasional ini Budi Kurniawan ini malah lebih tinggi, 10 tahun denda 1 miliar dan kerugian 3 miliar sekian lah. Serta komisaris yang sangat ringan, 4 tahun denda 1 miliar, kemudian uang pengganti 2,77 miliar. Nah, kalau melihat dari uang pengganti ini kan tentunya kerugian negaranya itu kan hampir sama biasanya dengan uang pengganti ya. Kalau direktur utamanya 4 miliar, berarti ini kelihatannya persoalan tantim ya. Tantim mereka yang didapat dari 2018 sampai 2022 ya. Karena uang yang masuk dari Pertamina itu sampai 2022 dari 2018. Persoalannya mereka ini kan member 2020. Artinya ada uang haram yang mereka terima dari 2018 sampai di 2020. Karena mereka akhir November baru masuknya. Jadi yang aman kan 2021 sampai 2022 itu tantim yang menurut saya halal ya. Karena mereka sudah bekerja di situ. Nah, persoalan ini saya lihatnya begini. Ini waktu Adpitsusnya Armen Wijaya nih digembar-gemborkan uang disita, diekspos uangnya, menyatakan kerugian negara 17 juta US dollar. Kenyataannya tidak. Ini kenapa bisa seperti ini ya? Ini kan berarti data yang dimiliki oleh Kejati ini nggak akurat. Karena bisa sampai seperti ini. Atau ini kayak seperti main-mainan gitu. Atau memang ada targetannya adalah mantan kepala daerah Harinal Junaidi. Ini yang tak tahu. Nah, setelah itu Armen ini pindah. Nah, kan kasihan ini anak buahnya, institusinya mencari titik yang sebenarnya soal kerugian negara itu. Artinya apa? Kasus-kasus seperti ini kita juga sebagai rakyat juga menjadi agak aneh gitu. Kok bisa jaksa ini seperti ini gitu. Nembak, nyita, ternyata kerugian negaranya nggak segitu. Terus harusnya dibebaskan nggak di para direksi dan komisaris? Harusnya dibebaskan karena kesalahan. Apakah kesalahan jaksa ini bisa dihukum? Ini nggak ada pasalnya. Harusnya sih bisa ya. Ya enak aman nuduh orang salah terus leha-leha aja gitu. Nah, kalau saya melihat ini kan ketika tidak ditemui kerugian negara 17 juta US dollar itu di Kejati ini atau tim jaksa penuntut umum ini, JPU ini juga kan akhirnya mencoba mencari di mana letak titik kesalahan ini.
Kasihan juga sih sama mereka, tapi mereka kan harus mengamankan institusi. Ini kata saya ya, nggak tahu kalau kata mereka ya, jangan-jangan kata mereka beneran ya. Nah, kemudian tuntutan ini bergeser ke Tantim. Ini yang kelihatan ya, menurut saya bergeser ke Tantim karena kerugian negara, uang pengganti 4 miliar itu saya anggap sebagai uang Tantim mereka. Tapi Tantim mereka ini, si direktur utama ini kan 3,6 ditambah renumerasi kenaikan gaji di tahun 2023 dibuat dari Januari sampai Desember. Dan uang baru masuk di 2023. Kemungkinan ini 4 miliarnya itu kemungkinan ini. Tapi menjadi tidak fair karena kan yang jadi persoalan menurut saya Tantim yang tidak halal karena mereka belum menjabat. Tapi kalau menjabat ya fair aja sih. Begitu juga dengan Budi, dari yang dia terima itu 2,6 jadi 3 miliar uang pengganti ini ya kemungkinan tambah remunerasi. Begitu juga dengan Heri Wardoyo, Tantim yang dia terima 2,3 diminta pengganti 2,7, mungkin ditambahin remunerasi. Karena saya juga tidak melihat tuntutannya ini dicari di ini belum di upload ya, di aplikasi belum di upload kayaknya. Nah, bagi saya sebagai orang awam nih, bukan ahli, kan biasanya secara administrasi kalau ada auditor BPKP ketika ada kesalahan pencatatan itu diperbaiki dulu. Ketika ada kesalahan laporan keuangan diperbaiki dulu. Nah, kalau ada uang yang diterima lebih harusnya dikembalikan. Tapi ada persoalan lain di sini bahwa sudah ada permintaan dari anak buah di keuangan, di staf keuangan di LEB ini di restatement laporan keuangannya agar itu uang menjadi halal karena laporan keuangan menjadi benar gitu kan. Tapi tidak dilakukan. Apakah ini yang dikatakan masuk mens rea? Ada niat jahatnya? Ya mungkin itu yang niat jahatnya karena sayang belum dapat tuntutannya secara penuh. Gimana? Karena saat persidangan kan yang dibaca itu tuntutannya aja, menimbang kemudian tuntutan. Itu yang kita lihat. Nah, ini ke depan apakah ini bisa menjerat Arinal Junaidi? Karena kan tidak terbukti 17 juta dolar. Terus di ini Arinal Junaidi seperti apa? Karena awal itu saya menyatakan ini pasti ada gratifikasi sebenarnya. Ada uang pendapatan dari direksi ataupun komisaris yang diberikan kepada Arinal Junaidi. Ini dugaan saya ya, karena kan belum terbukti di pengadilan. Dan salah satu orang terdakwa komisaris Heri Wardoyo saat terakhir sidang itu sudah menyatakan bahwa ada perintah dari Arinal Junaidi. Begitu juga soal tentang perubahan perda, itu dia mengeluarkan uang 500 juta ya, itu ke DPR menurut dia, ke anggota-anggota DPR lah timnya, nggak perlu saya sebutkan namanya. Jadi ini ada uang-uang apa ya, uang sogokan apa ya, ya uang sogokan lah di sini ya. Nah karena ini bukan langsung uang negara, ini uang sogokan mungkin ya saya lihat. Nah kalau ini tidak terbukti 17 juta dolar tidak terbukti, bukan kalau lagi sudah tidak terbukti, bergesernya ke Tantim. Apakah ini hanya mencari agar asal bisa ada hukuman? Ya silakan pemirsa menilainya ya. Dan kalau menurut saya ini bisa saja mereka ini bebas dari yang 2021 sampai 2022 pendapatan mereka. Tapi 2018 sampai 2020 ini memang menurut saya susah lah, walaupun mau dihalalkan seperti apa, walaupun ini di restatement, kan mereka belum menjabat. Masa bisa seorang belum menjabat bisa menerima itu? Jadi ya ada solusi lah di sini. Dakwaannya di awal jaksa ini salah. Menurut saya jadi salah lah, orang nggak terbukti 17 juta US dollarnya. Nah jangan-jangan yang lain, kasus-kasus lain yang disita-sitanya juga tidak terbukti. Kemudian hasilnya yang dinikmati oleh direksi dan komisaris itu ya kecil lah dibandingkan 17 juta dolar.
Tetapi yang adilnya seperti apa? Yang adilnya menurut saya yang uang haram itu yang saat mereka tidak menjabat 2008 sampai 2020. Tapi kita lihatlah bagaimana nanti keputusan hakim itu seperti apa, karena kan dari putusan hakim mau banding, jaksa banding bisa, terdakwa banding bisa, terpidana banding juga bisa, kan gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa dihukum seringan-ringannya, dan uang pengganti itu atas kesalahan, atas uang haram yang mereka buat aja. Jangan yang nggak mereka buat atau yang memang itu hak mereka itu dijadiin uang pengganti juga. Itu juga nggak fair, pengadilan nggak fair, dan kita tidak menjadi pelajaran yang lebih baik soal itu. Itulah kira-kira, kita tunggu putusannya pada hari Kamis tanggal 18 Juni ini, dan mudah-mudahan bisa dapat putusan ringan dan seadil-adilnya lah ya. Nggak bisa juga kalau ada niat di situ, ada mens reanya di situ, kita bebas secara murni. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kita kali ini. Nanti kita juga akan, setelah putusan ini, kita akan berlanjut ke pengadilannya mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.